pun tak menyangka, selama 1 bulan di Norwegia, wanita di sana seperti harimau yang kelaparan saat melihat pria Indonesia. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe dulu, supaya kami semangat menyajikan video menarik lainnya untuk kalian semua. Norwegia merupakan salah satu negara maju di dunia. Jika kalian kerja di sana, tidak ada istilah upah minimum nasional dari pemerintahnya. Gaji yang kalian dapatkan sesuai kesepakatan antara perusahaan dan pelamar kerja. Itulah yang membuat insinyur muda asal Indonesia nekat mencari pekerjaan di Norwegia. Sayang banget kan kalau sekolah tinggi-tinggi kerja di negeri sendiri, tapi gajinya tak mencukupi. Selagi ada kesempatan, ada peluang kita manfaatkan untuk mencari kekayaan dengan pendidikan yang kita punya. Pemuda Indonesia yang bernama Walid, ia memberanikan diri untuk pergi ke Norwegia dengan berbekal pendidikan magister teknik elektro. Walid pun disupport oleh keluarganya, sehingga diberikan biaya oleh orang tuanya yang lumayan fantastik untuk berangkat ke Norwegia. Tak merasa keberatan orang tua, Walid harus merogoh kantong senilai 300 juta demi anaknya bisa berangkat ke Norwegia. Dengan mendapatkan informasi lowongan kerja melalui salah satu website loker internasional, Walid pun sangat optimis bahwa ijazah magister elektronya akan dibutuhkan di Norwegia. Terlebih lagi Walid merupakan pemuda yang cerdas dan pandai berbahasa Inggris. Semakin semangat Walid berangkat ke Norwegia, apalagi gaji yang ditawarkan sangat luar biasa besarnya. Gaji yang ditawarkan oleh perusahaan yang membutuhkan lulusan teknik elektro di Norwegia adalah 150 juta rupiah per bulannya. Walid pun berangkat ke Norwegia, ke alamat terdekat perusahaan yang membutuhkan Walid, biar menghemat biaya jika dipanggil. Wawancara secara mendadak, akhirnya Walid pun tiba di tempat tujuan, yaitu kota Oslo, yang merupakan ibu kota Norwegia. Selain ibu kota Norwegia, ternyata kota Oslo merupakan penduduk paling banyak di negara Norwegia. Walid pun mencari rumah sewa untuk ia tinggal sementara. Walid mencari rumah sewa di sekitar kantor perusahaan tempat dia melamar kerja. Setelah keliling di kota Oslo, dia pun kagetnya bukan main saat tahu harga rumah sewa yang ada di Norwegia dibanderol paling murah, 25 juta rupiah per bulan. Mau gak mau akhirnya Walid pun menyewa rumah yang harga 25 juta rupiah per bulan. Kesesuaian pendapatan sama biaya hidup yang mahal itulah yang terjadi di Norwegia. Mungkin kita hanya mendengar gaji yang besar, tapi tidak tahu bahwa biaya hidup di sana juga sangat mahal. Keesokan harinya, Walid wawancara di perusahaan tempat ia melamar kerja. Harde, wanita cantik yang ada di hadapannya, menyambut dengan ramah kedatangan Walid. Harde, yang bernama Olivia, hanya selisih 2 tahun lebih tua dari Walid. Olivia usianya baru 28 tahun, sedangkan Walid usianya 26 tahun. Seorang magister muda tampan kini hadir di hadapan wanita cantik yang merupakan HRD-nya. Setelah kurang lebih 30 menit Walid di ruangan HRD, akhirnya Walid keluar dan langsung pulang ke rumah kontrakannya. Walid disuruh menunggu informasi kurang lebih 1-3 hari lagi, bahwa akan diinformasikan melalui email jika diterimanya oleh perusahaan tempat dia melamar. Walid yang tak punya siapa-siapa di Norwegia, dia hanya istirahat di rumah sambil mendengar musik. 1 hari berlalu, belum ada email dari pihak perusahaan kepada Walid. Itu yang membuat Walid jadi pesimis kalau akan gagal diterima oleh perusahaan impian Walid. Ketika malam harinya jam 11 malam, tiba-tiba HP Walid berdering saat ia lihat ternyata Olivia, yang merupakan HRD cantik tempat perusahaannya melamar kerja. HRD Walid meminta Walid agar datang ke rumahnya dengan alasan bahwa ada persyaratan yang harus segera Walid penuhi agar bisa diterima oleh perusahaan. Walid menyetujui permintaan Olivia, sehingga Walid bergegas menuju rumah Olivia. Dengan bekal Google Maps yang diberikan oleh Olivia, setibanya sampai di rumah Olivia, Walid pun sudah disiapkan minuman dan makanan di sebuah meja oleh wanita cantik, yaitu Olivia. Walid kini duduk berhadapan dengan Olivia. Terlihat sangat cantik ketika Olivia memakai dress dibanding pakaian formal saat ia di kantor. Dalam hati Walid, nah Olivia boleh. Seketika Walid mencoba untuk menghilangkan pikiran kotor itu, bahwa ia sadar tak mungkin Olivia, seorang HRD, mau sama Walid. Kemudian mereka minum sambil cerita sedikit tentang kehidupan. Ternyata Olivia merupakan anak yatim piatu, kini ia tinggal sendirian di rumah mewahnya itu.
Olivia belum menikah karena di Norwegia, kebanyakan pria maupun wanita menikah di usia dewasa. Olivia bilang kepada Walid, "Kamu yakin mau kerja di perusahaan kami?" "Sangat yakin," jawab Walid. "Jangan panggil ibu," kata Olivia. "Panggil nama saja." "Siap, Olivia." "Olivia, ada satu syarat. Kalau Walid memang mau kerja di perusahaan kami." "Apa tuh syaratnya, Olivia?" jawab Walid. "Syaratnya mudah kok, kamu harus menemani aku tidur malam ini dan buktikan kekuatan otot kamu sanggup berapa ronde kerja malam," kata Olivia kepada Walid. Walid sangat terkejut begitu mendengar ucapan Olivia. Wajah Walid tak karuan, antara mau senang atau mau sedih. Tapi Walid tak mau kehilangan kesempatan emas bekerja di perusahaan besar. Apalagi gajinya ratusan juta rupiah per bulan. Dengan bibir bergetar Walid menjawab, "Saya siap melakukannya. Kalau emang itu syaratnya." Tanpa basa-basi Olivia langsung menarik Walid ke kamarnya. Dengan rasa penasaran dan tak sabar Olivia langsung melumat bibir Walid. Keduanya kini sedang merasakan permainan para pujangga. Siapa aja pasti suka, selagi masih normal dalam hal bercinta. Olivia sangat menunjukkan keagresifannya. Tak mau kalah Walid, mau membuktikan bahwa Walid benar-benar pria sejati. Walid memakan pepaya Olivia dengan lahap. Seumur hidupnya baru pertama kali makan pepaya Norwegia. Ternyata rasanya sama aja, kata Walid dalam hati. Tapi yang membuat beda itu sensasinya yang luar biasa. Walid dan Olivia kini emprot-emprotan. "Ternyata aku harus menghabiskan banyak tenaga demi memanen buah pepaya Norwegia." Olivia pun baru pertama kali merasakan otong Indonesia. Setelah 20 menit permainan Olivia dan Walid pun selesai. Sesuai janji awal, Olivia mau tahu seberapa kuat otong Walid. Istirahat sejenak kemudian lanjut lagi. Walid membuktikan kepada Olivia bahwa otong Walid tak akan layu. Olivia lembur malam bersama Walid sehingga bisa mencapai 12 ronde. Olivia dan Walid pun bangun sudah jam 9 pagi karena kecapekan lembur tadi malam. Saat bangun Walid langsung mandi. Olivia tak mau kehilangan momen itu. Olivia pun menyusul. Terjadi lagi emprot-emprotan antara Walid dan Olivia. Setelah 35 menit permainan mereka pun usai. Akhirnya Walid pulang ke rumah dengan jawaban belum pasti. Setibanya di rumah, Walid duduk santai depan laptop sambil mencari lowongan kerja di tempat lain. Setelah 15 menit, Walid di depan laptop, notifikasi email muncul dari perusahaan tempat dia melamar kerja. Tak sabar Walid membuka isi emailnya. "Selamat bergabung di perusahaan kami. Semoga bisa menjadi tim yang solid." Di email pun tertera gaji Walid sebesar 200 juta rupiah dan akan dibayarkan setiap bulan.